Cross-dressing sambil merayakan malam tahun baru menjadi salah satu keinginan saya ketika tahun baru 2023 telah tiba. Tetapi masalahnya waktu itu saya masih di rumah dan tidak ada kesempatan serta waktu untuk liburan. Karena tidak adanya pekerjaan, masih nganggur serta keuangan yang kacau, jadi saya pun mengurungkan niat saya untuk tahun baruan di Jogja, sambil bersabar untuk menunggu tahun baru 2024. Dan akhirnya pada malam tahun baru 2024 ini, keinginan saya untuk cross-dressing di malam tahun baru akhirnya terwujud. Saya merayakan malam pergantian tahun di titik 0 km dengan suasana yang begitu ramai, penuh dengan wisatawan. Ada yang lagi duduk-duduk, lagi jalan. Dan seperti inilah suasana malam tahun baru di Jogja. Di sini saya hanya berjalan ke sana kemari dan tidak bisa merekam full body karena jalan yang begitu ramai banget. Takutnya nanti kalau naruh kamera dengan tripod malah mengganggu para pejalan kaki. Jadinya ya begini aja lah, jalan-jalan ke sana kemari. Dan ini merupakan dokumentasi saya ketika saya merayakan malam tahun baru 2024. Sudah sejak lama sekali sebenarnya saya pengen cross-dressing di malam tahun baru dengan suasana yang begitu ramai. Tetapi waktu itu keberanian belum muncul. Ketika tahun baru 2022, keinginan itu sudah ada, tetapi masalahnya saya belum begitu berani. Dan ketika tahun baru 2023 telah tiba, saya rasa saya sudah punya cukup keberanian untuk cross-dressing di malam tahun baru yang begitu ramai. Tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada budget. Jadi saya tidak ada kesempatan untuk liburan. Cross-dressing di malam tahun baru dengan suasana yang seramai ini saya jadikan sebagai wadah untuk saya melihat sejauh mana keberanian saya untuk cross-dressing out. Yang saya lihat ketika saya sedang berjalan di tengah kerumunan dan keramaian orang seperti ini, yaitu perasaan saya. Seperti apakah perasaan saya ketika saya berjalan di kerumunan orang seperti ini. Dan yang saya lihat dari malam tahun baru ini, perasaan saya begitu tenang, biasa-biasa aja, tetap santai dan tetap menikmati cross-dressing saya. Selain itu juga saya melihat bagaimana reaksi orang-orang. Dan reaksi orang di sini saya lihat tidak ada reaksi apa-apa terhadap saya. Jadi bisa saya simpulkan yang dilihat oleh orang-orang yaitu saya itu seolah-olah cewek. Dengan penampilan seperti ini, dengan berhijab, orang tidak sadar kalau sebenarnya saya crossdresser atau bahasa gampangnya cowok yang dandan cewek, gitulah ya. Ketika sedang berjalan di tengah kerumunan seperti ini, buat saya sendiri yang penting itu perasaan kita. Perasaan kita tetap nyaman dan tetap menikmati cross-dressing kita. Meskipun suasananya ramai seperti ini, seperti di video ini, tetapi kalau perasaan kita tetap nyaman, tetap santai, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Tidak ada rasa takut ataupun grogi. Tetapi kalau kita nggak nyaman dengan penampilan seperti ini, terus kurang santai, ya pokoknya kurang nyaman gitulah ya, kurang menikmati penampilan atau cross-dressingnya, maka saya rasa di tempat sepi pun akan tetap grogi. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Yang penting dari saya sendiri, yaitu saya tetap nyaman dan tetap menikmati cross-dressing saya. Yang penting itu nyaman. Kalau kita sudah merasa nyaman dengan penampilan seperti ini, maka keberanian itu akan muncul dan tidak ada rasa grogi yang melanda.
Kalau kita merasa nyaman ketika cross dressing di kamar atau di dalam ruangan, maka ketika cross dressing di luar seperti ini seharusnya tetap merasa nyaman. Itulah salah satu kunci utama saya, di mana saya selalu cross dressing out ke tempat-tempat yang ramai. Sebenarnya yang saya cari bukan ramainya, tapi tempat wisatanya. Kalau soal ramai itu ya namanya juga tempat wisata. Kunci utamanya yaitu merasa nyaman dengan penampilan saya saat cross dressing di luar. Selain itu juga saya tetap fokus pada tujuan saya, yaitu cross dressing out, yang dimana itu merupakan salah satu cara saya untuk mengekspresikan hobi makeup saya untuk jalan-jalan. Saya tetap fokus pada tujuan itu dan menghiraukan apa yang terjadi di kanan dan kiri saya. Tetap fokus berjalan lurus, pandangan tetap ke depan tanpa menoleh kanan kiri. Itu sekedar sharing aja ya, berbagi pengalaman tentang cross dressing out. Pada kesempatan kali ini saya memakai kemeja warna Tosca, kalau nggak salah ya, warna Tosca dengan jilbab segi 4 warna hijau, dan bawahannya saya pakai rok span rajut. Untuk makeupnya sudah pasti dengan lipstick merah. Model baju cewek yang paling saya sukai yaitu kemeja, makanya di setiap video saya pasti pakai kemeja. Ketika saya pengen beli baju, yang pertama kali saya cari pun yang kemeja. Tetapi kemeja cewek yang saya sukai yaitu yang modelnya seperti ini, agak simple, nggak terlalu banyak model yang ribet. Untuk bawahan saya lebih suka rok, terutama rok span. Tetapi kadang-kadang saya memakai celana untuk biar berangkat dari kosnya lebih mudah lah. Karena kalau celana, biarpun celana cewek itu bisa saya pakai dari kamar kos, tetapi kalau rok saya harus ganti di toilet umum, yang dimana itu menambah durasi menjadi lebih lama, durasi ganti baju dan makeupnya lebih lama. Apa yang atas video kan? Apa atas merah? Dalam beberapa kesempatan saya selalu jajan, entah itu sekedar cemilan atau minuman, es teh mungkin, yang sebagian tidak terekam, hanya sebagian kecil saja yang sengaja saya rekam. Alasannya bukan hanya karena pengen,
pengen ngemil atau karena sedang haus, tetapi melatih keberanian saya untuk berinteraksi dengan orang. Jadi ketika suatu saat ketika saya sedang outing kemudian lapar, saya nggak perlu ganti baju untuk mampir warung makan, nggak perlu ganti baju dulu untuk sekedar mampir warung dengan busana cewek atau sedang kondisi chatting lah ya, tetap bisa mampir ke warung. Nah, agar semua itu bisa saya lakukan dengan lancar, maka inilah cara saya untuk melatih keberanian saya, yaitu melatih keberanian saya untuk berinteraksi dengan orang. Ini sering saya lakukan, tetapi memang tidak setiap kali jajan saya rekam. Hanya sebagian kecil saja yang terekam kamera. Sampailah kita pada puncak acara, yaitu pesta kembang api. Kembang api selalu menemani tahun baru, dan kembang api juga tidak pernah libur untuk memeriahkan malam tahun baru atau malam pergantian tahun. Dan ini beberapa video dari pesta kembang api di pergantian tahun 2023 ke 2024.
Video ini merupakan dokumentasi dari kegiatan cross-dressing saya di malam tahun baru 2024. Cross-dressing out di malam pergantian tahun atau di malam tahun baru sudah saya inginkan sejak lama, tetapi memang baru terwujud di malam tahun baru 2024 karena di saat inilah saya baru ada kesempatan. Kemarin-kemarin belum. Entah itu karena keberanian yang belum ada atau karena memang sedang kacau pada keuangan, jadi tidak bisa liburan. Karena pada kesempatan kali ini kebetulan saya sudah kembali ke Jogja dan kebetulan juga ada kerjaan, jadi cross-dressing out bisa lancar. Dan mohon maaf pada video kali ini hanya setengah badan, nggak full body. Video full bodinya hanya satu, yaitu ya di menit ke-9 kalau nggak salah, sekitar menit ke-9. Karena menurut saya kalau video crossdresser atau video crossdressing itu lebih enak kalau dilihatnya dari sepatu sampai ujung kepala atau full body lah. Tetapi ini hanyalah dokumentasi aja karena memang suasananya ramai banget. Jadi kalau saya naruh tripod di mana gitu, takutnya itu mengganggu lalu lintas para pejalan kaki yang sedang sibuk nyari tempat untuk duduk-duduk dan menikmati pemandangan langit malam yang penuh dengan kembang api. Daripada nanti saya naruh tripod dan tripodnya ketendang-tendang, akhirnya keinjak-injak dan kameranya hilang, jadi videonya setengah badan aja. Tetapi semoga video kali ini bisa menjadi hiburan buat para penonton channel Bengisan. Sampailah kita pada penghujung durasi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat yang sudah mengikuti channel ini dari dulu hingga sekarang. Dan terima kasih juga buat kalian yang telah menonton semua channel. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton semua video-video dari channel Bengisan. Saya jarang ngomong ini sih, tapi nggak apa-apa lah ya kalau diomongin. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe channel Bengisan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.